perkembangan penanganan perkara FS dan kawan-kawan. Yang kedua terkait dengan perkembangan penanganan perkara Indosuria. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Jampidum untuk menyampaikannya. Mohon izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapuspen, kawan-kawan media cetak, elektronik, dan online yang saya banggakan, saya cintai semuanya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberi kita waktu dan kesehatan pada hari ini. Saudara-saudara, baik, saya lanjutkan. Kawan-kawan media yang saya hormati, pada kesempatan baik ini ingin saya menyampaikan beberapa informasi terkait penanganan perkara yang belakangan hari ini cukup menjadi perhatian publik. Saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para tersangka. Ada dalam pembunuhan berencana ini ada 5 berkas perkara atas nama FS, PC, RR, RE, dan KW. 5 tersangka ini setelah kami menerima berkas perkara dari penyidik, beberapa waktu lalu memang kami kembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang disiapkan oleh jaksa peneliti. Kemudian berkas kemarin itu balik lagi kepada kami. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan formil dan material dari berkas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian berkas perkara, saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHP pasal 138, 139, pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan, dalam penelitian berkas perkara, kami sesuai dengan ketentuan acara pidana mempunyai waktu untuk meneliti berkas perkara itu 2 minggu. 1 minggu ada sikap. Ini perlu saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian bahwa hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, hubungan koordinasi antara Kabar Eskrim dan Janpidum berjalan secara efektif. Sehingga yang selama ini berkas perkara bolak-balik, kami tidak ada bolak-balik. Pemenuhan petunjuk melalui koordinasi dan konsultasi yang dilakukan secara efektif antara penyidik dan jaksa peneliti. Sehingga perkara ini pada hari ini kami nyatakan lengkap untuk kasus pembunuhan berencana. Berikutnya ada kasus lain 7 perkara, 7 bekas perkara menyangkut, kalau saya ikutin media itu ada diatur di dalam KUHP pasal 221 dan 233 yang orang awam menyebutkan sebagai obstruction of justice.
pasal yang disangkakan, ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, adalah karena menyangkut Undang-Undang IT. Undang-Undang IT, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Khususnya pasal 32 dan 33 Junto 48 dan Junto 49 Undang-Undang IT tersebut. Kenapa? Dan ini karena yang dirusak adalah barang elektronik, bukti elektronik, sehingga kami menyangkakan berdasarkan petunjuk jaksa kepada penyidik dan penyidik memenuhinya, sehingga yang dipersangkakan nanti yang terberat primer adalah Undang-Undang IT, dan berikutnya kami juga menyangkakan subsidiar undang-undang yang diatur dalam KUHP. Dan perkara seperti ini, perlu saya sampaikan para kawan-kawan, menghalangi proses penyidikan atau merusak barang bukti. Kami telah terbiasa melakukan penyidikan sebagaimana dilakukan di Jampisus, yang menghalangi penyidikan ditentukan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi bagi kami hal ini hal biasa, dan kami sudah banyak menangani perkara-perkara seperti ini. Dan ini juga berdasarkan laporan Direktur Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya, perkara ini telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga berkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap. Formulirnya P21. Tentang administrasinya nanti itu tanggung jawab direktur terkait. Kapan dikeluarkan, hubungan koordinasi dengan Bariskrim, dengan direktur terkait di Bariskrim. Tapi secara substansi telah memenuhi syarat formil material. Tahap 2 sudah terjadwal. Saya sudah perintahkan pada direktur untuk pelaksanaan tahap 2 tidak boleh terlalu jauh dari diterbitkannya P21. Kenapa? Karena KUHP menganut asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, supaya mendapatkan kepastian hukum, keadilan bagi tersangka maupun korban. Yang berikutnya, rencana penggabungan perkara. Kawan-kawan media yang saya hormati, penggabungan perkara ini diatur di pasal 141 KUHP. Kenapa 141 KUHP diatur itu? Ini saya beri penjelasan, adalah untuk lebih efektif dalam proses persidangan. Karena melanggar 2 tindak pidana, tapi 1 tersangka kita gabungkan dalam 1 dakwaan. Pertama dan kedua, kumulatif. Ya, konkursus realis. Jadi 2 tindak pidana saya gabungkan pakai dan, berarti 2 tindak pidana. Jadi konkursus, dalam teori hukum pidana disebut konkursus realis. Itu menyangkut 2 perkara yang menarik perhatian masyarakat.